Hari ini, marilah kita mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul, Wisatawan dan Pengembara. Kata orang, hidup kita seperti seorang wisatawan. Lalu, bukankah seorang wisatawan berarti memiliki tempat tujuan untuk kembali seperti tanah air? Namun, di dunia ini, tidak hanya ada wisatawan tetapi juga banyak pengembara. Mereka tidak memiliki janji untuk masuk surga, mereka juga tidak tahu tujuan hidup. Akibatnya, mereka membuang-buang waktu, tidak menyadari arti hidup. Hidup kita hanya sementara. Sepertinya 10 atau 20 tahun berlalu dengan cepat. Semuanya berlalu seperti kilatan cahaya. Tidakkah kalian setuju? Sehubungan dengan hal ini, Ibrani pasal 11 mencatat bahwa nenek moyang iman hidup sebagai orang asing dan pendatang di bumi ini. Karena mereka selalu memikirkan kerajaan sorga, mereka menggambarkan diri mereka sebagai orang asing dan pendatang. Mereka yang beriman mengungkapkan seperti itu. Namun, ada juga yang tidak memikirkan kerajaan sorga. Mereka tidak memiliki iman terhadap Tuhan atau harapan untuk sorga. Menurut ajaran Alkitab, sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah wisatawan di bumi ini. Kalau begitu, dengan apa kita bisa membandingkan hidup mereka? Kita dapat mengatakan bahwa orang-orang ini adalah pengembara yang tidak tahu kemana mereka harus pergi. Mereka mengembara tanpa tujuan. Adalah misi kita untuk membangunkan para pengembara ini dan menuntun mereka ke jalan yang benar, sehingga kita dapat kembali ke kerajaan sorga bersama-sama. Bukankah kita telah dipanggil ke dalam kebenaran terlebih dahulu karena alasan seperti itu? Ada sesuatu yang saya perhatikan selama kunjungan terakhir saya ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat serta di Amerika Selatan dan Eropa, ada banyak kuburan di dalam kota, sedangkan tidak biasa di Korea. Saya terkejut. Karena saya melihat banyak batu nisan, saya bertanya kepada Dang He Jangnim yang menemani saya, tempat apa ini? Dan dia menjawab, ini makam. Benar, makam-makam itu berada di tengah kota. Saat saya melihat makam itu, saya berpikir, semua manusia pada akhirnya akan berakhir di dalam makam. Tidak peduli seberapa kuat dan kayanya orang, mereka akan berakhir menjadi segenggam debu. Apakah ini alasan mengapa makam tersebut dibangun di tengah kota? Untuk selalu mengingatkan orang akan kenyataan kehidupan manusia? Saya tidak tahu tujuan aslinya, tetapi pikiran ini terlintas di benak saya. Ketika kita memikirkan hal ini, kita terpikir akan ajaran Yesus tentang orang kaya dan Lazarus. Dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus, ada seorang kaya yang menikmati hidupnya di bumi ini. Sementara dia menikmati dirinya sendiri, dia menjadi tua dan akhirnya mati. Lazarus, seorang pengemis, juga menjadi tua dan meninggal. Namun, mereka masing-masing pergi ke tempat yang berbeda.
Baru kemudian, mereka menemukan bahwa kematian bukanlah kesimpulan dari segalanya, melainkan titik awal dari babak baru. Lazarus memasuki dunia baru yang disebut kerajaan sorga, dan orang kaya memasuki dunia baru yang disebut neraka. Ketika kehidupan kita di bumi ini berakhir, datanglah dunia yang kekal. Dua jenis kehidupan sedang menunggu mereka, dunia kebahagiaan abadi dan dunia penderitaan abadi. Meskipun Lazarus menjalani kehidupan yang miskin dan sengsara di bumi ini, dia masuk ke kerajaan sorga. Ia selalu menaruh harapannya pada kerajaan sorga. Karena dia memiliki harapan untuk sorga, dia menjalani hidupnya sebagai seorang wisatawan. Dia percaya bahwa kehidupan yang lebih baik di dunia yang jauh lebih baik akan terbentang di hadapannya ketika dia kembali ke rumah aslinya. Orang kaya itu, di sisi lain, tidak hidup seperti ini. Dia tidak punya tempat tujuan. Dia hanya menikmati kehidupan sehari-harinya, menghabiskan uangnya dengan boros dan menegaskan kekuasaan atas orang lain. Dia menjalani kehidupan seperti ini, kemudian dia menjadi tua, jatuh sakit, dan akhirnya mati. Dia mengira kematian akan menjadi akhir dari segalanya, tetapi dunia yang kekal sedang menunggunya. Betapa hebatnya jika dunia yang baik menunggunya. Namun, apa yang menunggunya adalah dunia yang penuh penderitaan. Dia sangat menderita sehingga dia berseru kepada Tuhan, "Tolong celupkan ujung jari ke dalam air dan sejukkan lidahku." Dia tidak bisa lepas dari hukuman, penderitaan, dan rasa sakit. Ketika kita melihat hal ini hari ini, sangat penting untuk mengingat kata-kata dalam Ibrani pasal 11 yang mengajarkan kita bahwa kita adalah orang asing dan pendatang di bumi. Ada banyak pengembara di bumi ini. Kita harus memberitahu para pengembara itu, kita tidak dilahirkan di bumi ini hanya untuk mengembara. Kita adalah pengembara di bumi ini, dan segera, kita akan kembali ke rumah sorgawi kita. Dengan cara ini, kita harus membiarkan mereka memahami identitas mereka yang sebenarnya. Apakah ada orang yang menjalani hidupnya dengan tujuan masuk neraka? Tidak ada seorang pun. Karena itu, karena ada banyak pengembara, kita harus memberitahu mereka tentang kerajaan sorga. Kita harus berbagi dengan mereka pesan penuh harapan tentang tindakan seperti apa yang harus kita ambil untuk kembali ke kerajaan sorga yang kekal. Mari kita lihat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14. Dalam Yohanes pasal 14, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yesus berkata, rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Apalagi, tempat tinggal itu adalah dunia yang mulia. Bukankah dunia itu sorga yang diimpikan oleh umat manusia? Tuhan datang ke bumi ini untuk membuka pintu ke dunia yang begitu mulia, dan membiarkan anak-anaknya mengetahui jalan ke dunia itu. Dia menetapkan semua kebenaran dan menegakkan semua ajaran, sebelum dia kembali ke sorga.
Kita harus memasuki dunia ini. Itulah mengapa kita harus ingat bahwa kita adalah pengembara di bumi ini. Kita tidak boleh hidup seolah-olah bumi ini adalah rumah kita yang sebenarnya di mana kita akan tinggal selamanya. Apa yang dimaksud dengan wisatawan? Apa ciri-ciri wisatawan? Mereka pulang setelah malam berakhir, bukan? Meskipun spray tempat tidur tidak nyaman atau mereka tidak menyukai kertas dinding di kamar, bagaimana perasaan mereka? Mereka tidak berdebat tentang hal itu. Ini adalah pikiran seorang wisatawan. Kita harus memiliki hati yang murah hati ini. Berjuang untuk hal-hal duniawi ini, bahkan mengambil risiko kehilangan kerajaan sorga, bukanlah kehendak sejati Tuhan yang mengutus kita ke kota perlindungan rohani. Kita harus mempelajari kehendak kudus Bapa dan Ibu, agar kita dapat mencapai ketaatan, memiliki iman, dan membentuk persatuan dengan saudara-saudari. Terlebih lagi, kita harus mengubah karakter kita yang salah, agar kita dapat menyerupai Tuhan. Bukankah kita seharusnya menjalani kehidupan seperti itu, dan kemudian kembali ke rumah sorgawi kita yang kekal? Mereka yang rela menjalani kehidupan seperti ini, layak menyebut diri mereka sebagai wisatawan. Namun, mereka yang gagal menjalani kehidupan seperti ini, tidak bisa disebut wisatawan melainkan pengembara. Anehnya, ketika kita melihat Matius pasal 7, kita dapat melihat bahwa jumlah pengembara jauh lebih besar daripada jumlah wisatawan. Mari kita buka kitab Matius pasal 7. Mari kita lihat Matius pasal 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan apa yang terjadi? Banyak orang yang masuk melaluinya. Sayangnya, jauh lebih banyak orang menuju kepada kebinasaan. Mari kita lihat ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ketika kita mempertimbangkan populasi global yang mencapai 8 miliar, jumlah orang yang berada di dalam kebenaran kita sangatlah kecil. Semuanya, jika kita berjalan di jalan seorang wisatawan, kita harus membangunkan para pengembara. Kita harus membangunkan para pengembara dan membimbing mereka ke tanah air sorgawi, sehingga kita dapat kembali ke sana bersama-sama. Bukankah ini alasan mengapa kita harus menginjil? Mereka tidak tahu, tapi kita tahu. Karena kita tahu, kita harus mengajar mereka yang tidak tahu. Bukankah ini kehendak Tuhan? Kehidupan manusia benar-benar cepat berlalu. Karena itu, sering digambarkan sebagai setetes embun di atas daun. Mari kita buka kitab 1 Petrus pasal 1. Kita tidak boleh berpikir bahwa bumi ini adalah rumah abadi kita. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Apa yang Alkitab katakan tentang semua orang? Semua orang adalah seperti rumput yang layu. Dengan apa Alkitab menyamakan kemuliaan mereka?
Kemuliaan mereka adalah seperti bunga yang mekar sebentar lalu gugur. Apakah hal-hal ini bertahan lama? Tidak. Bukankah ini adalah perumpamaan yang menjelaskan bahwa mereka tidak dapat bertahan selamanya? Kita seharusnya tidak menginginkan kehidupan yang fana ini tetapi mengejar dunia yang kekal. Meskipun Lazarus menjalani kehidupan yang sulit di bumi ini, ketika ia memasuki dunia abadi, kehidupan yang sama sekali berbeda terbuka. Dia dibawa ke dalam pelukan Tuhan dan dihibur selamanya di kerajaan sorga yang mulia. Ketika kehidupan di bumi ini berakhir, mereka yang hidup dengan anggun sebagai wisatawan akan menerima kebahagiaan abadi. Sebaliknya mereka yang tidak akan menghadapi masa kesengsaraan. Sejak saat itu, waktu kekekalan dimulai. Hidup seperti apa yang akan kita terima, kesengsaraan abadi atau kebahagiaan abadi? Ini ditentukan selama hidup kita. Bukankah ini sebabnya Tuhan terus-menerus mendesak kita melalui Alkitab untuk mempelajari firman Tuhan dan hidup sesuai dengan ajarannya di bumi ini? Alasan kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah karena masa depan adalah masa kekekalan. Orang-orang kudus dari gereja awal sangat percaya akan hal ini. Itulah sebabnya mereka memiliki iman untuk mengatasi kesulitan dan rintangan, terlepas dari semua penganiayaan, kesulitan, dan kesengsaraan, selalu menantikan waktu kekekalan. Mari kita lihat kitab 2 Korintus pasal 4. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, tertulis, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, dengan kata lain, harapan kita dan keinginan kita adalah yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Meskipun kita tidak dapat melihat kerajaan sorga dengan mata kita sendiri, kerajaan itu ada. Karena itu, tujuan kita seharusnya adalah masuk kerajaan sorga yang kekal ini. Kita tidak boleh merindukan kenyamanan dan kesenangan sesaat di bumi ini. Rasul Paulus sangat mengingatkan kita akan hal ini melalui 2 Korintus. Mari kita beralih ke kitab Roma pasal 8. Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 18. "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat apa? Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Semuanya, kita percaya kepada Tuhan, karena dunia yang tak terkira ini akan diberikan kepada kita. Kita telah menerima janji Tuhan untuk memberi kita dunia yang mulia ini sebagai warisan. Bukankah ini alasan kita percaya kepada Tuhan? Kita harus selalu merenungkan diri kita sendiri, berpikir, bagaimana saya menjalani hidup saya hari ini? Apakah hidup saya membawa kemuliaan dan sukacita bagi Tuhan? Dengan begitu, kita harus hidup sebagai wisatawan di bumi ini, bukan sebagai pengembara. Wisatawan memiliki tempat tujuan untuk kembali. Mereka bertekad untuk pergi ke tempat tujuan mereka. Mereka memiliki tujuan. Mereka berpikir, setelah malam ini berlalu, saya akan segera kembali ke tanah air saya. Jadi, saya tidak keberatan sama sekali, meskipun tempat tidurnya tidak nyaman, dan kertas dinding di kamar tempat saya menginap, lusuh dan tidak sesuai dengan keinginan saya. Ketika kalian bepergian, kalian tinggal di hotel selama beberapa hari.
Semuanya, apakah kalian kesal jika hotel memiliki kertas dinding yang tidak kalian sukai? Karena kalian akan kembali ke rumah dalam 2 atau 3 hari, kalian tidak peduli tentang itu. Kita harus meluangkan waktu untuk memikirkan kembali kehidupan kita hari ini dengan sikap ini. Untuk alasan ini, seperti yang diajarkan Roma pasal 8 kepada kita, di mana kita harus menaruh harapan kita, ada tertulis bahwa penderitaan kita saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tuhan menunjuk kita sebagai ahli warisnya dan berkata, sekarang, yang harus kalian lakukan adalah kembali. Kita harus pergi ke dunia di mana Tuhan berjanji, aku akan memberikan segalanya kepadamu. Mari kita baca ayat 16. Roma pasal 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita harus berpikir, penderitaan tidak akan pernah bisa menghentikan kita. Kita tidak akan pernah putus asa karena penderitaan kita saat ini. Dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, penderitaan, kesulitan, masalah, dan rintangan kita saat ini bukanlah apa-apa. Hal-hal ini tidak akan pernah bisa menghentikan langkah kita. Semuanya, ada perbedaan antara wisatawan dan pengembara. Seorang pengembara tidak memiliki tanah air yang ingin mereka kembalikan. Karena mereka tidak memiliki tanah air untuk kembali, mereka fokus pada saat ini, tidak yakin di mana dan bagaimana mereka akan menghabiskan setiap hari. Namun, kehidupan seorang wisatawan berbeda. Meski hari ini sedikit merasa putus asa dan tidak memuaskan, mereka tidak merasa beban karena mereka memiliki harapan besar bahwa semua masalah ini akan diselesaikan jika mereka kembali ke rumah. Karena alasan ini, mereka tidak terobsesi dengan hari ini. Semuanya, bukankah kita harus menemukan alasan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan melalui Alkitab? Mari kita beralih ke kitab Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah, bagaimana mereka menggambarkan keadaan mereka di bumi ini? Mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Siapakah semua orang ini di sini? Jika kita membaca dari atas, mereka menunjukkan Sarah di ayat 11, Abraham di ayat 8, Nuh di ayat 7, dan Habel di ayat 4. Ini adalah kehidupan dari banyak bapa leluhur iman. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini semuanya mengakui, kami adalah wisatawan di bumi ini. Suatu hari nanti, kami akan kembali ke tanah air kami. Semuanya, untuk alasan ini, di mana mereka menaruh harapan mereka? Mereka menaruh harapan mereka di kerajaan abadi. Mereka tidak terfokus pada kenyataan hari ini. Sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 5, kita harus selalu bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Saat melakukannya, kita harus bangga bahwa kita ada di dalam Tuhan, dan yakin bahwa kita menerima keselamatan. Kita harus membanggakan diri kepada semua orang di seluruh dunia, bahwa kita adalah putra dan putri Tuhan. Bukankah kita harus menjalani kehidupan iman seperti itu? Alexander Agung meninggalkan satu pesan terakhir, ketika dia meninggal pada usia muda, 33 tahun. Sebagai seorang penakluk luar biasa yang menaklukkan 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa,
orang-orang memiliki pengharapan yang tinggi terhadapnya. Banyak orang mengira bahwa dia akan meninggalkan wasiat terakhir yang megah, namun dia meninggalkan pesan yang sangat sederhana. Ketika aku mati, tolong biarkan salah satu tanganku dikeluarkan dari peti mati. Ini adalah wasiat terakhirnya. Semua orang bingung. Sebagai ganti membicarakan rencana besar untuk negara atau penggantinya, dia membuat permintaan aneh ini. Ketika orang bertanya kepadanya, dia menjelaskan bahwa dia ingin memberitahu orang lain, bahwa bahkan seorang penakluk pahlawan seperti dirinya pun datang ke bumi ini dengan tangan kosong, dan harus pergi dengan tangan kosong. Semuanya, inilah kehidupan di bumi ini. Namun, banyak orang terpikat oleh hayalan belaka dan melakukan kebodohan, seperti mengabaikan rumah surgawi, dan melakukan hal-hal yang akan membawa mereka ke neraka. Namun, Tuhan mengasihani orang-orang ini. Dia mengajarkan kepada kita jalan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, dan memerintahkan kita untuk memberitakan firman kepada mereka yang belum tahu jalan itu. Bukankah itu kehendak Tuhan bagi kita? Mari kita lihat satu ayat lagi di kitab Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ketika kita mengikuti ajaran Alkitab, bukankah kita akan kembali ke sorga, tanah air kita? Kita akan memulihkan kerajaan sorga dan menerima keselamatan melalui pengampunan dosa. Kita akan menjadi imamat yang rajani di sorga, di mana tidak akan ada lagi maut, rasa sakit, atau duka cita. Hanya kebahagiaan abadi yang berlanjut di sana. Tuhan akan memberi kita dunia seperti itu sebagai warisan. Untuk memasuki dunia itu, bukankah saat ini kita sedang mengikuti ajaran Kristus? Sekarang, kita harus menyelamatkan banyak orang yang tidak tahu tentang dunia atau tujuan hidup seperti itu. Inilah alasan mengapa kita bekerja keras untuk menyelesaikan penginjilan dunia tahun ini. Kita harus memberitakan kabar baik kepada seluruh umat manusia. Saya punya tempat untuk pergi. Rumah saya adalah kerajaan sorga. Bapak saya adalah Tuhan An Sang Hong, dan ibu saya adalah ibu sorgawi Yerusalem baru. Anggota-anggota keluarga sejati saya ada di Sion. Kita harus rajin memberitakan Injil kepada semua orang, agar mereka semua bisa menyadari hal ini. Kita harus memberitahu mereka, hidup kita tidak berakhir setelah 70 atau 80 tahun. Untuk menuntun kita ke dunia kehidupan kekal, Tuhan mengajar kita Paskah, Perjanjian Baru, dan ketujuh hari raya dalam 3 bagian. Dia menunggu kita di Sion. Bukankah kita harus menuntun orang lain dengan cara ini? Kita bukanlah pengembara. Kita tahu kemana kita akan pergi. Kita adalah wisatawan yang sedang mengunjungi bumi ini untuk sementara. Inilah yang dikatakan mereka yang berada dalam iman selama hidup di bumi ini. Tidak ada satupun nenek moyang iman yang mengatakan, bumi ini adalah tempat kediaman saya yang abadi. Saya akan tinggal di sini selamanya. Bukankah ini menunjukkan bahwa manusia tidak ditakdirkan untuk tinggal di bumi ini selamanya? Bukankah semua orang akan meninggalkan bumi ini pada akhirnya? Bahkan presiden terkenal, pengusaha terkenal, dan sarjana terhormat pun meninggalkan dunia ini. Tidak lama lagi,
kita akan diubahkan dalam sekejap melalui kemuliaan Bapa dan Ibu, dan kembali ke rumah sorgawi kita. Hari itu tidak lama lagi. Karena kerajaan sorga sudah sangat dekat, marilah kita memeriksa kembali minyak iman kita, dan menjalani hidup kita sebagai anak sorgawi sampai akhir, agar kita dapat menerima pujian dan kemuliaan dari Bapa dan Ibu. Kalian telah melakukannya dengan sangat baik. Kalian telah melakukan pekerjaan yang hebat. Meminta kalian semua untuk memimpin semua jiwa kepada pertobatan dan memasuki kerajaan sorga bersama-sama. Saya mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.